Egy yang baru aja ketemu Jokowi di Solo, bikin sebuah perumpamaan atau analogi tentang Nabi Musa yang mendatangi Firaun gitu ya, dengan cara yang lemah lembut gitu. Tapi bagi Roy Suryo, analogi itu udah kelewat batas cuy, karena Egy menyamakan konteks politik hari ini dengan kisah Nabi yang dia anggap sebagai pelanggaran serius. Roy Suryo sekarang justru menggunakan instrumen hukum terhadap penistaan agama untuk memukul teman atau rekan sejawatnya, seperjuangannya, untuk mempersoalkan tentang hal ini. Oke, selamat datang teman-teman semua. Gua agak lama upload video. Dari video terakhir gua ke video ini ada jarak karena memang ya gua ada real life gua yang mengharuskan gua untuk fokus dulu gitu ya. Dan akhirnya gua agak telat upload video. Ya ada beberapa topik dan isu yang ya cukup menarik untuk dibahas dan gua memilih isu ini. Dan gua disclaimer dulu di awal, ini bukan video untuk Termul ataupun pendukung Jokowi ya, dan mungkin after gua upload video ini gua akan diserang oleh Termul, but it doesn't matter. Gak apa-apa, hujat gua gak apa-apa, ramaikan kolom komentar gua. So ini perdana gua bahas tentang gonjang-ganjing hubungan Jokowi dengan Roy Suryo ya. Gua gak pernah mau untuk membahas ini cuy, karena menurut gua sangat receh gitu ya untuk kemudian dibicarakan atau diangkat menjadi suatu isu atau topik utama dalam video gua di channel ini. Sampai pada akhirnya gua menemukan satu hal cuy yang bisa gua angkat gitu ya, gua bicarakan untuk pendidikan politik kita semua, bukan ke gua aja, dan lumayan untuk nambah AdSense. Pernah gak cuy kalian merasa politik Indonesia itu kayak sinetron yang kepanjangan gitu ya? Ceritanya muter-muter, dramanya itu rame, tapi isu utamanya itu tetap nggak kelar-kelar gitu loh, nggak selesai-selesai gitu loh. Hari ini ngebahas A, besok pindah ke B, lusa udah ganti genre lagi gitu ya. Penontonnya capek, tapi sinetronnya itu terus jalan ya kan. Dan anehnya setiap kali ada isu besar yang harusnya dikuliti bareng-bareng gitu ya, selalu ada drama sampingan yang kemudian muncul gitu ya, bukan datang dari pemerintah tapi justru dari orang-orang yang selama ini tuh mengaku sebagai oposisi gitu loh. Seolah-olah sebelum sinetron utamanya kelar, kita selalu dipaksa untuk menonton cerita tambahan yang nggak kita minta gitu loh, nggak pernah kita request gitu. Dan belakangan ini ada satu kejadian kecil cuy, tapi bikin gaduh gitu ya, muncul ke lini masa sosmed kita cuy. Roy Suryo ngelaporin Egy Sujana soal penistaan agama. Ya kita tahu dua nama ini sebelumnya berdiri di satu kubu yang sama gitu ya, menyoalkan ijazah Jokowi. Tiba-tiba saling berhadapan di depan hukum. Dan di titik itu muncul satu pertanyaan penting cuy, ini sekedar konflik personal atau ini bagian dari pola lama di mana oposisi selalu pada akhirnya saling sikut sendiri gitu loh. Karena dalam politik kata om gua ya, salah satu om gua gitu, ada satu prinsip sederhana yang pernah ditulis oleh om gua namanya dance letter cuy. Memecah lawan itu jauh lebih murah cuy daripada menghancurkannya gitu kan. Dan dari sinilah cerita kita dimulai. Coba kita mulai dari satu kejadian yang kelihatannya sepele cuy, tapi efeknya itu bisa kemana-mana gitu loh. Roy Suryo melaporkan Egy Sujana, bukan soal kebijakan negara, bukan soal ekonomi juga, bukan juga soal ijazah Jokowi yang selama ini mereka gaduhkan gitu ya, mereka ributin bareng-bareng gitu. Tapi soal penistaan agama, dan di titik ini banyak orang langsung mikir cuy, loh ini kenapa gitu kan, termasuk gua gitu loh yang bukan pendukung dari keduanya gitu loh. Padahal kita tahu semua cuy, dua orang ini ya sebelumnya Roy dan Egy itu satu barisan cuy, satu kubu, sama-sama vokal, sama-sama menyerang isu yang sama, yaitu keabsahan ijazah Jokowi. Mereka ini kemarin-kemarin ibaratnya dynamic duo lah ya di semesta atau universalnya koalisi sipil untuk mempersoalkan keabsahan ijazah Jokowi. Ya meski kita tahu ada Tifa dan Refli Harun juga ada di sana gitu kan, tapi ya mereka semua ini kan tergabung dalam koalisi oposisi sipil yang memang vokal untuk menyuarakan itu. Musuhnya jelas, targetnya satu, tapi tiba-tiba ceritanya itu belok cuy. Roy Suryo melaporkan Egy dengan tuduhan yang sangat sensitif cuy secara hukum dan sosial, yaitu penistaan agama. Isu yang di Indonesia itu bukan sekedar sebuah delik hukum, tapi bom emosi. Pemicunya apa? Pemicunya adalah sebuah analogi cuy. Egy yang baru aja ketemu Jokowi di Solo bikin sebuah perumpamaan atau analogi tentang Nabi Musa yang mendatangi Firaun gitu ya, dengan cara yang lemah lembut gitu.
Menurut Egy itu analogi yang pas lah. Kenapa dia datang menemui Jokowi di Solo dengan pendekatan yang damai dan bijak gitu ya. Tapi bagi Roy Suryo, analogi itu udah kelewat batas cuy. Karena Egy menyamakan konteks politik hari ini dengan kisah Nabi yang dia anggap sebagai pelanggaran serius. Dan ironisnya adalah Roy Suryo sekarang justru menggunakan instrumen hukum terhadap penistaan agama untuk memukul teman atau rekan sejawatnya, seperjuangannya untuk mempersoalkan tentang hal ini. Dan kalau ini film cuy, jujur aja plot twistnya itu terlalu rapi cuy. Dua orang yang tadinya satu barisan, kita tahu ya, satu suara, sekarang saling lapor, saling serang gitu ya. Bukan berdebat ide tentunya, tapi berhadapan di meja hukum. Dan efeknya langsung kelihatan cuy, publik yang tadinya fokus ke satu isu utama, publiknya mereka maksudnya, yaitu soal ijazah, transparansi dan legitimasi. Sekarang kemudian mendadak teralihkan ke distract gitu ya. Kolom komentar berubah di sosmed, bukan lagi soal data dan dokumen, tapi soal taksir agama, soal Musa dan Fir'aun, soal siapa yang menista dan siapa yang tidak gitu kan. Dan genre ceritanya pun juga udah berubah total cuy, dari thriller politik investigatif jadi drama pengadilan yang penuh emosi dan intrik personal gitu kan. Dan yang paling lucu adalah semua ini terjadi tanpa andil dari siapapun cuy, bahkan dari Jokowi sekalipun. Nggak ada pernyataan resmi, nggak ada bantahan gitu ya, dan nggak ada klarifikasi apapun. Oposisi ini bubar dewe kalau kata orang Jawa gitu kan, buyar sendiri-sendiri, retak dari dalam, hancur karena konflik internal. Pertanyaannya sekarang bergeser cuy. Roy Suryo dan Egy Sujana ini berantem murni soal perbedaan prinsip teologis atau ini bagian dari pola yang lebih besar dalam politik. Dan tadi gua udah bilang, kata om gua, memecah oposisi itu jauh lebih murah dibandingkan menghancurkannya secara frontal. Dan mungkin tanpa kita sadari cuy, yang sedang kita tonton sekarang, yang sedang kita nikmati bersama gitu kan, bukan cerita utama politik Indonesia, tapi sebuah spin-off yang sengaja bikin semua orang itu lupa sama benang merah cerita utamanya. Sekarang kita tarik sudut pandang kita agak lebih jauh gitu ya. Bayangin politik kita ini bukan sekedar perebutan kekuasaan cuy, tapi sebuah industri film raksasa. Di dalamnya ada production house atau PH gitu ya, yang isinya punya banyak film, punya banyak judul, dan semuanya dikelola oleh seorang produser yang paham betul cara memainkan perhatian penonton. Dan di dunia film ada satu istilah yang semua orang kenal, yaitu spin-off cuy. Sebuah cerita turunan dari film utamanya. Tujuannya tentu saja sangat sederhana, yaitu biar franchise-nya itu panjang umur dan penontonnya itu nggak bosen gitu ya. Ya kita kenal lah contohnya ya, misalnya Minions yang lahir dari Despicable Me gitu kan, atau Hobbs and Shaw gitu ya dari Fast and Furious. Tapi di politik, fungsi dari spin-off ini beda kelas cuy, jauh lebih dingin dan Machiavellian. Spin-off itu bukan buat hiburan semata cuy, tapi buat sebuah pengalian isu. Lampu sorot dipindahkan ke konflik kecil, sementara cerita utamanya tetap terus berjalan tanpa diawasi. Kalian paham sampai sini ya? Dan pola itu bukan hal yang baru gitu cuy, dan bukan cuma ada di Indonesia. Di Cina kita tahu bagaimana Xi Jinping melakukan pembersihan besar-besaran lewat kampanye anti korupsi gitu ya. Di permukaan kelihatan heroik, rakyat dikasih tontonan penjahat ditangkap satu persatu gitu ya. Jadi kalau kalian lihat lebih dalam cuy, judul anti korupsi itu cuma sebuah spin-off. Dan sementara publik sibuk ngikutin drama hukum bosilai gitu ya, Xi Jinping lagi nyusun ulang kekuasaan dan konstitusi di layar utama gitu. Rusia juga punya cerita yang serupa cuy. Kalau diantara kalian ada yang menikmati geopolitik, tentu kalian pasti nggak asing sama yang namanya Vladislav Surkov. Dia sering disebut sebagai dalang teater politik Kremlin. Dan Surkov ini manusia paling unik cuy. Dia mendanai partai oposisi palsu gitu ya, bahkan membiayai kelompok neo-Nazi dan kelompok anti-fasis sekaligus gitu loh. Dua kubu dibiarin ribut di jalanan, ribut di media gitu ya, dan jadi tontonan publik. Tujuannya satu, bikin rakyat bingung siapa lawan, siapa kawan. Di tengah kebingungan itu, Putin muncul sebagai satu-satunya simbol stabilitas. Dan dalam teori kepemimpinan kita mengenal istilah manajemen konflik. Soeharto dan Prabowo tentu ahlinya soal beginian. Kalau kita geser ke Eropa, ada Turki yang juga nggak jauh beda cuy. Asal kalian tahu Erdogan itu jago banget main spin-off perpecahan di negaranya ya. Ketika 6 partai politik oposisi mencoba untuk bersatu, isu Kurdi pun dimainkan gitu ya. Koalisi pecah dari dalam, drama keluar masuk koalisi terjadi, dan publik akhirnya capek mengikuti dramanya. Akhirnya banyak yang kembali memilih
Erdogan karena kelihatan paling stabil. Kalau kalian lihat dari ketiga contoh ini, ketiga contoh yang gua kemukakan, pasti tahu jelas pola yang terjadi di antara ketiga cerita yang udah gua ceritakan tadi. Spin-off politik itu bekerja dengan cara menggeser sorotan lampu panggung, cuy. Begitu lampu diarahkan ke pertengkaran Roy Suryo dan Egy Sujana, ada banyak isu utama krusial yang lewat begitu saja dari layar utama tanpa disorot siapapun. Karena fokus dari masyarakat pun bergeser gitu loh. Bisa dipahami ya sampai sini. Masalahnya kita-kita ini rakyat jelata gitu kan, seringkali diposisikan cuma sebagai penonton, cuy. Kita datang ke bioskop pengen nonton film tentang kestabilan atau kesejahteraan gitu ya, tapi yang diputar justru drama perpecahan elit. Rame, emosional, penuh sensasi, tapi dangkal gitu loh. Dan ini kenapa gue nggak mau bahas tentang hal ini kemarin-kemarin. Dan kalau kalian jeli, kalian akan temukan pertanyaan besar yang muncul dengan sendirinya. Kalau Xi Jinping, Putin, dan Erdogan dikenal sebagai sutradara kawakan di negaranya masing-masing, lalu siapa yang pegang proyektor di Indonesia? Apakah perpecahan oposisi yang terus berulang ini semua cuma sebuah kebetulan dalam lini masa politik kita, atau ada orkestrasi yang sengaja dirancang untuk memecah konsentrasi publik dari isu yang lebih penting? Kalau kasus Roy Suryo dan Egy Sujana ini kita anggap episode terbaru gitu ya. So jujur aja ini bukan spin-off yang pertama di apa yang kita biasa sebut sebagai Jokowi Cinematic Universe. Kalau kita tarik mundur 10 tahun ke belakang gitu ya, ada pola yang cukup berulang dan cukup konsisten cuy, yaitu setiap kali muncul kekuatan penyeimbang, ceritanya hampir selalu berakhir dengan konflik internal mereka sendiri. Ya kita bisa mulai dari awal pemerintahan Jokowi, P3 pernah terbelah menjadi dua, kubu Romah Hurmuzi dan kubu Jan Farid saling klaim legitimasi. Konflik ini seperti episode pilot dari serial panjang perpecahan gitu ya, energi partai habis-habisan buat ribut internal bertahun-tahun, dan pada akhirnya kubu yang merapat ke pemerintahan lah yang dapat pengakuan hukum. Sementara yang lain tentu saja tersingkir gitu ya. Oposisi berubah status dari penyeimbang jadi mitra koalisi. Kalau misalnya ada yang bilang, oh Bang jangan gitu dong cara bacanya, berarti lu seuzon sama Jokowi dong. Come on cuy, don't be naive. Lalu ada juga film aksi yang cukup brutal sih, yang pasti kalian ingat juga, yaitu drama dari Partai Demokrat. Sebuah upaya pengambil alihan lewat KLB Deli Serdang yang melibatkan Muldoko, di mana waktu itu Muldoko adalah ketua KSP, kita tahu semua, dan ini spin-off yang sangat terbuka dan terang-terangan cuy. Dan lagi-lagi Home Dance Letter dalam bukunya juga sudah lama menjelaskan tentang pola ini di Asia Tenggara. Sebuah rezim jarang menghancurkan oposisi secara fisik cuy. Terlalu mahal dan terlalu beresiko dan potensialnya merusak citra rezim itu sendiri. Yang lebih sering dilakukan adalah mengelola oposisi, entah itu dengan cara memecah ataupun mengkooptasi partai oposisi atau kubu dari oposisi tersebut. Ya walaupun kita sama-sama tahu cuy, secara hukum KLB itu gagal, tapi efek spin-off-nya itu tetap jalan gitu loh cuy. Demokrat dibikin pusing dan sibuk setengah mati gitu ya. AHY dan SBY fokus dalam mode survival, bukan mengawasi kebijakan publik. Rumah sendiri aja kebakaran gitu kan, mana mungkin sempat mikirin rumah tetangga gitu kan. Belum lagi drama KNPI cuy, yang terpecah menjadi entah berapa versi gitu ya. Atau ada juga gerakan 212 cuy, yang perlahan dinetralisir lewat satu plot twist terbesar, yaitu Prabowo masuk ke kabinet menterinya Jokowi. Dan ini mungkin salah satu twist paling menentukan cuy, karena secara strategis itu otomatis menutup satu kanal oposisi besar, yaitu Prabowo and the Gang, dan sekaligus melahirkan banyak spin-off kekecewaan di kalangan pendukung lamanya. Kalau semua potongan ini disusun cuy, digabung gitu ya, benang merahnya itu jelas, divide et impera atau politik adu domba. Dan harus kita akui, Jokowi memang mahir untuk melakukan ini semua cuy, tapi in a negative way gitu kan. Memecah lawan adalah cara paling murah dan paling efisien untuk menjaga status quo. Bedanya di era modern, perpecahan ini nggak lagi pakai pedang atau tank cuy. Caranya tuh lebih halus gitu loh cuy, yaitu sebuah SK Kemenkumham atau tawaran kursi komisaris atau sekedar makan bersama di istana negara gitu kan. Kalau kalian anggap Jokowi secara personal nyuruh satu tokoh atau satu pihak tertentu untuk melakukan ini semua cuy, gue bilang analisis lo itu terlalu dangkal dan jatuh ke konspirasi murahan cuy. Yang lebih masuk akal adalah melihatnya sebagai sebuah ekosistem
dari kekuasaan itu sendiri. Dalam ekosistem yang kuat ada gaya gravitasi politik. Partai dan tokoh politik itu kayak planet kecil sih. Mereka bergerak mengelilingi pusat kekuasaan. Ada kalanya saling bergesekan, ada kalanya saling bertabrakan gitu ya. Bukan karena diperintah satu persatu, tapi karena tarikan pusat kekuasaannya sangat kuat. Dan secara akademis ini bisa dijelaskan lewat teori kartoparti cuy. Dan dalam sistem seperti ini cuy, partai-partai besar itu berbagi akses ke sumber daya negara gitu loh. Sementara oposisi berada di posisi mahal dan gak nyaman. Dan asal kalian tahu cuy, biaya untuk menjadi oposisi itu sangat tinggi bos ya. Dan seringkali biayanya itu dibayar dengan cara perpecahan internal. Dan dari situ kita bisa melihat konflik dari Roy Suryo dan Egy Sujana ini bisa dibaca bukan sebagai anomali cuy, tapi sebagai sebuah gejala gitu ya. Sebuah speed-off perpecahan, bukan kecelakaan, dan ini adalah konsekuensi logis dari sistem politik yang gak pernah menyediakan ruang sehat untuk perbedaan pendapat. Dan pada akhirnya kita bisa melihat cuy, di setiap era kepemimpinan selalu punya narasi besar dan narasi kecil cuy. Jokowi mau diakui pendukungnya atau enggak gitu ya, berada di pusat era di mana spin-off perpecahan lawan jadi pemandangan yang biasa dan berulang pada saat itu cuy. Dan mungkin sampai sekarang. Apakah Jokowi sutradara utamanya? Maybe yes, maybe no. Atau sekedar penerima manfaat dari kekacauan lawan. Itu semua biar dijawab, biar menjadi urusan sejarah cuy. Yang jelas bagi kita terlalu lama menonton spin-off drama elit seperti ini bikin rakyat lupa satu hal yang penting cuy, yaitu menagih janji dari film utamanya. Dan mungkin justru itulah tujuan semua drama ini dilakukan, karena itu paling efektif.